Nah, kita mulai aja deh, nggak apa-apa. Image. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun 4 ya nggak apa-apa lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pusing. Kalau untuk dari pusing ini pastinya nggak bisa keluar. Oh iya. Teori pusing ini kelihatannya sederhana ya. Teori pusing ya, 5%. Tapi di sini yang terpenting berhubungan dengan kemarin yang bincang tentang organ jantung. Hubungannya teori pusing di sini bukan masalah kemiripan atau pusing itu yang bagaimana. Saya pikir teman-teman semua sudah paham semua. Tetapi teori pusing di sini yang perlu kita perhatikan adalah penempatan dari titik Jing gitu. Jadi awal mulanya nanti akan ketemu di titik mungkin di Burina pernah itu yang namanya katla sama lakat itu perbedaannya gimana? Organ dalam sama ya organ luar. Iya, maksudnya perbedaannya penempatan titiknya. Katla bagaimana, lakat bagaimana gitu. Sudah ya, sudah paham? Belum paham, Bu. Oh, belum ya. Padahal ini penting banget. Sayangnya kalau saya dari dulu senang ya. Teori pusing ini saya senang karena berhubungan dengan penyakit dalam. Nah, jadi nanti bagaimana cara menghafalkan tentang katla dan lakat, nanti manifestasinya itu di mana nanti. Kalau pas apa itu namanya tidak yang saya maksud bukan membicarakan bahwa menghidupi apa itu dan membatasi, bukan itu ya, secara fisiologi sama secara patologi, tapi bagaimana kita menentukan titik musuh. Nah, jadi seperti itu. Banyak di beberapa LKP yang jarang, mungkin dianggapnya kita sudah paham. Jarang ya menjabarkan ini ya, karena dianggap mungkin gampang kayak gitu. Padahal menurut saya pusing itu apa ya, unik ya, bukan susah sih, unik. Jadi ini kisahnya Kaisar Yelo ya. Kaisar Yelo yang punya istri 99 orang, dia tidak memperbolehkan memperbolehkan tabib istana itu untuk menyentuh bagian-bagian yang sensitif dari istri-istri Kaisar Yelo ya, dalam buku The Yelo of Emperor 1907 gitu ya. Jadi di situ Kaisar memerintahkan para tabib istana untuk menciptakan suatu titik jauh. Nah, titiknya namanya Qingyu Jinghe. Jadi titik itu dari ujung tangan tidak melewati siku dan dari ujung kaki tidak melewati lutut. Jadi titiknya itu hanya di ujung jari tangan sampai siku dan ujung jari kaki sampai lutut. Itu seperti itu. Intinya yang di situ itu. Jadi kalau teori pusing itu kita tidak membicarakan bahwa apa itu yang di sini tidak membicarakan masalah kemiripan. Anda sudah paham ya, kalau kayu siapa, api siapa, tanah siapa, itu kan sudah paham. Tapi kita perhatikan itu masalah penempatan Qingyu Jinghe. Nah, kadang-kadang Qingyu Jinghe itu
kita salah persepsi. Jadi kalau kita salah semua. Gitu. Jadi ketika kita mau berasumsi dengan kata atau dengan data itu harus punya patokan. Jadi bukan cuma ini nanti titik ibu, titik anak, koma, gitu. Bukan. Jadi harus kita ada patokannya. Jadi awalnya di sini teori Husin, segala sesuatu di alam semesta dibentuk dari hasil pergerakan 5 unsur. 5 unsur itu kan katra, kayu, api, tanah, logam, air. Ini kemiripan, mengambil kemiripan ya, kemiripan kayu bagaimana, yang api bagaimana. Nah ini untuk katra ini adalah untuk organ yang sifatnya apa? Sifatnya Organ padat. padat, Ya. organ dalam ya. Cang padat. Padat itu kan berarti kalau kayu itu kan hati. Nah, ini kan jantung. Nah, ini limpa. Gitu loh maksudnya kan organ padatnya itu pakai katra. Nanti organ kuknya misalkan kalau ini kan kalau kayu berarti sama kandung. Nah, berarti itu yang kuknya. Nah, nanti berhubungan dengan yin-yang. Nah, gitu ya. Jadi makanya kemarin saya bahas masalah yin-yang, organ cangku, dan selalu berhubungan dengan organ musim. Nah, itu seperti itu. Kiasan tersebut meminjam ciri khas dari benda-benda untuk menginduksi atau menggolongkan dari segala sesuatu yang berada di alam semesta. Nah, ini di sini. Kita ulas balik, yang kita memahami. Di sini saya batasi masalah organ cangku, ya, organ cangku dulu. Organ cangku kemarin kita sudah bahas ya. Organ cangku kita mengambil benang merahnya di mana? Ayo, Cihaling kan kemarin kan udah jago banget tuh. Kata kuncinya apa? Halo. Lupa. Penting ya. Itu memang saya pelajari tahun-tahun ya. Tahun-tahun bagaimana kita mengingat-ingat dan satu ingatan tapi tidak lupa. Itu kan itu manifestasi saya aja ya. Jadi, kita ingat lagi ya. Main. Iya, ulangi lagi loh Bu. Saya selalu ulang-ulang ya, biar teman-teman itu paham benar ya. Karena ini kalau salah satu, salah semua. Kayak akuntansi itu juga begitu. Sekali salah, masukin kelihatan benar tapi salah. Nah ini banyak. Saya sudah menemukan ada ujian itu kebalik. Nah kebalik ya salah semua, salah semua. Saya juga pengen ketawa. Ini padahal di buku itu sudah pasti, cuma tidak ada yang menjelaskan secara rinci. Kalau dijelaskan secara rinci, jadi ingat-ingatannya gampang. Yin-yang itu jangan kita menghafalkan panas ini udahlah itu sudah hafal. Tetapi ingat-ingat adalah organnya yang kita ingat. Organnya apa? Organ cangku. Kata kuncinya apa? Apa sih? Kemarin aja digabung. Lambung. Kalau kita lapar apa? Kalau lapar, lambung panas. Berarti organ. Halo. Halo Bu. Ini hujan. Oh, hujan? Iya, makanya jelas. Ya, lanjut. Ya, di sini juga hujan. Enak. Seger. Kita lanjut lagi ya. Jadi kayak tadi ya, kita ingat organ cangku. Aduh, kok ini lagi? Kenapa? Kemarin diulang lagi Bu. Kemarin nggak ikut, nggak tahu. Makanya kan kita review sebentar gitu loh. Kita review. Bentar ya Bu, kemarin pokoknya santai Bu. Santai aja. Santai diulang diulang biar ini soalnya ini penting loh.
kalau ketika kita mau praktek ini wusing dan cincang ini memang teori, jadi teori dasar wusing cincang itu kalau saya patokan itu. Jadi Q-nya bagaimana, darahnya bagaimana, terus nanti cincangnya itu di organ ya, cangkunya. Nah, jadi untuk ingat-ingat organ cangkul, saya ulang kembali, itu kata kuncinya adalah lambung. Ketika lambung kita itu lapar, ketika lapar lambung kita panas ya Bu ya. Iya. Lambung panas. Berarti organnya, berarti sifatnya apa? Yang. Nah, lambung itu kan berarti dia termasuk Kemarin wis eling saiki lupa. besok pingsan. Saya juga lama Bu. Dulu saya melajari yang pusing itu saya lama banget Bu. Enggak sebentar. Ketika pusing itu bener pusing aja. enak loh Bu. Ngulangi seminggu sepisan soalnya. Ya nggak apa-apa nanti kan jadi itu ya. Jadi kita ingat organ cangku organ itu berarti kita ingat lambung kita lapar panas berarti organnya berarti yang berarti organ yang panasnya berarti yin ya kan gitu ya. Kalau dimasukkan misalkan kayak kita berdoa berarti yang nanti masuknya yang apa itu yang dalam kan yang deep itu kan yang fu berarti dia yang superficial padat berarti dia yang yin kayak gitu loh. Ada jadi kita berdoa begini langsung ingat oh iya ya ini superficial kayak gitu. Tapi sama Pusri hilang juga aduh antap. Tapi suaranya bener ya enggak apa-apa lah nanti jadi intinya di situ. Jadi kita terus pokoknya patokan organ fu itu panas berarti yang organ padatnya berarti yin itu dipegang kenceng jangan sampai lupa. Nah nanti manifestasinya itu di kapla kan gitu. Kalau kapla itu ya. Nah, ini kan sudah tahu kalau ini kayu sifatnya tunggu berkembang enggak penting. Api sifatnya baca sendiri, logam, air kan baca sendiri. Nah, nih kan yang terpenting ini sudah kan hafal biasa mengikuti. Kalau ini kan hafal sudah tahu ya yang penting itu ini. Kalau ini kan titik keluar, titik tonifikasi itu sebelum organ, ini anak dasi ya. Kalau ini sudah paham semua ya? Halo? Halo? Nyambung nggak? Berapa Bu Sri nggak ada yang ini bagus. Ya Bibil anunya berapa ya 3,66 prestasinya. B sama ya B nyalah B kata cara apa Bibirita bukannya nggak ada yang kayak gitu loh. Sepenting tapi nanti tugas anunya itu Bu apa yang apa ya yang tugas akhir sama Pusri kok nanti kan belum itu yang semester 5 tuh kan itu belum kita ulang lagi deh ya. Aduh pilihannya jelek banget sih ya. Tenggelam timbul Ya ini ya besok kalau yang depan ini lagi dikilas balik lagi ya santai ya kita prinsipnya itu di wusing itu kan fisiologi dan patologi yang kita pegang begitu intinya kapla kayu api tanah logam air ini hanya kiasan adanya pemiripan. Kiasan tersebut meminjam ciri khas dari benda-benda untuk menginduksi penggolongan dari segala sesuatu yang berada di alam semesta. Jadi ini bukan beneran, hanya sebagai pemiripannya. Nah, contohnya kayu, sifat kayu pohon tumbuh berkembang lemah lembut bergoyang bila tertiup
angin dapat terbakar menimbulkan api, maka organ yang menyerupi ciri khas tersebut digolongkan kayu. Dan seperti itu. Jadi teman-teman kan udah tahu semua api, panas, gampang terbakar. Ya ini orang yang menggebu-gebu, terlalu bergas, ya, itu kan tipenya api. Kalau Kemudian semangat. ya, semangat, bergas, waras, semnya kuat, ginjalnya bagus. Tanah menumbuhkan, memberikan nutrisi. Ya ini tempat kita bercocok tanam. Nah, itu kan tempatnya luas. Nah, ini kan kalau untuk ginjal saja patokannya sebagai kata kunci adalah lambung. Kan. Lambung itu kan panas. Apa-apa masuk di situ. Jadi di sini organnya karena banyak sampah, banyak apa-apa di situ manifestasinya itu panas, manifestasi panas, organnya fu, berarti organ fu itu termasuk yang, nah kalau organ fu-nya itu yang berarti organ padatnya berarti yin gitu loh. Jadi nggak usah inget-inget dua-duanya, inget aja lambung. Oh lambung itu panas berarti yang, oh berarti yang satunya yang padat berarti yin gitu aja. Karena ini nanti buat patokan pada waktu kita menentukan pusing titik wusu, cing wusu cing pe, nah ini lubang. Jadi kalau kita ini sifatnya bersihnya keras tapi luas, itu ya bisa dimanfaatkan untuk, wah sinyalnya susah banget ya Bu ya, susah benar-benar susah. Ya masuk langsung lep hilang. Kayak botol itu kalau renang. Ini malah renang. Ya. Ya, ini untuk ini sudah paham semua ya? Sudah? Halo? Coba kalau sudah paham besok diulang lagi nggak apa-apa, yang penting sudah ngerti masalah organ tangku dulu gitu. Ya. Nanti di Sudah, tapi ya nggak inget lagi ntar. Enggak apa-apa. Maksudnya kan cuma ini gambaran aja dulu. Nanti minggu depan kita ulang lagi yang apa? Enggak apa-apa, santai aja. Yang penting paham mana yang patologis, mana yang fisiologis kayak gitu. Jadi kalau fisiologis kan udah orang normal gitu. Jangan sampai nanti waktu kita itu mendiagnosa pasien itu orang fisiologi nggak ada apa-apa, kita apa itu namanya nadinya nggak nyambung kayak gitu ya. Misalkan harus nyambung karena ini pusing, nanti pasti berhubungan dengan pengamatan dan peragaan ya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan. Pokoknya menuju ke masalah pada diagnosa nanti pasti nyambung. Kalau masalah titik kan kita sudah paham, titik tinggal buka. Tapi prinsipnya yang terutama kan yang ini tadi. Ya. Halo, mudah-mudahan ini ya. Nah ini, jadi prinsipnya pusing itu ada diagramnya, yaitu ini fisiologi. Jadi ini normal, jadi ini menghidupi, kan dari kayu menghidupi api menghidupi tanah menghidupi logam menghidupi air, dan ini terus menerus tanpa putus-putus. Nah, halo, nyambung ya Bu ya? Halo, bisa record nggak? Halo, halo, bisa ya Bu? Halo. Ya, masuk Sudah ya? bisa. Masuk sekarang ya. Nah, ini ya sekilas saja. Sekilas kita jadi pola paham kita untuk sini itu yang penting adanya fisiologi. Jadi kayak
gambar anak kecil ketika kita bikin bintang ya. Kalau yang muter ini kan saling menghidupi. Saling menghidupi itu dalam artian ini belum ada intervensi. Jadi terus berputar. Nah, kalau kita berputar terus begini kan otomatis tempatnya tidak cukup. Akhirnya ada yang membatasi. Gitu ya kan. Jadi membatasi ya ini tidak pokoknya yang kita patokannya kalau fisiologi itu menghidupi dan membatasi. Nah ini kan dibatasi kayu dihidupi, air menghidupi kayu, tapi logam membatasi kayu. Nanti kalau kebanyakan kayunya akan dipotong oleh logam. Jadi biar harmonis. Itu seperti itu. Jadi gambar pertama itu kan menghidupi itu kan yang gambar bintang, anak-anak bikin bintang. Nah itu seperti itu. Itu fisiologi. Nah nanti yang satunya adalah patologi. Patologi itu sudah berhubungan dengan adanya menindas. Nah kan gitu. Kalau menindas itu kan otomatis yaitu ngenyek gitu loh ya. Misalkan wah aku punya kekuatan, nah kan gitu ya, kekuatannya misalkan si logam dia akan menghina kayu, tajam, punya tak gerasi kamu ya. Nah ini, tapi dia tidak menyangka bahwa dia punya air yang menambah ya atau mentonifikasi. Ya, tadi di sini intinya pada musim ini patokan kita itu fisiologi itu berarti harmonis, yang patologis, yang titik ini kan patologis. Dia kalau sudah dihina ternyata punya kekuatan, berarti dia akan menghina balik. Nah, akan menjadi penyakit ketika dihina, ini menghina, terus dia balik. Dia menindas, dia balik lagi menghina, akhirnya dia logamnya yang kena kembali. Tapi dia akan meminta tolong ibunya, itu pada. Nah ini nanti yang dinamakan manifestasi dari titik unsur jinghe yang hubungannya dengan yin yang usin. Nah sampai di sini, ini kan gampang ya, masih gampang kan gitu. Yang diagram ini kan kita kalau ada soal itu atau kita mau menentukan titik ini digambar. Kalau saya selalu gambar, walaupun dalam angan-angan itu kita gambar. Karena kita nggak bisa kalau sudah apa sih bisa, cuma untuk lebih detailnya itu kalau gambarnya awalnya seperti terus saling menindas balik. Nah, itu nanti perannya sedasi dan tonifikasi. Untuk tonifikasi itu sebelum organ pribadinya, kalau yang menguatkan, kalau yang untuk sedasi itu anaknya, nanti dicari titiknya di situ. Dalam hal ini kita memakai prinsip cangku. Nanti mungkin bisa saya tuh mau kalau bisa itu pakai gambar, pakai nulis gitu, pakai nulis tapi gimana caranya? Karena harus ditulis sing-nya. Gitu. Nah kalau ini kan hubungan pergerakan saling menghidupi, kayu menghidupi api, api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi kayu. Ini fisiologi. Ya. Dalam hal menghidupi ini suatu siklus yang tidak ada hentinya dan tidak ada ujung pangkalnya. Diartikan juga satu aspek mempunyai dua aspek, yaitu aspek dihidupi dan menghidupi. Nah ini fisiologi ya, jadi bukan penyakit. Tidak menunjukkan penyakit. Aspek api disebut pribadi, unsur P dihidupi oleh kayu, kan tadi gambarnya di sini, ya. Ini dihidupi oleh kayu.
Nah, ini ibunya, ini pribadinya, ini anaknya. Kalau organnya katla berarti tidak ada masalah. Sehingga menentukan jinglusu jinghe. Tapi kalau pada organku kita dibalik. Jadi tulisannya nanti jadi menjadi lakat. Nih, dalam teori Wusing, api disebut P, pribadi, kayu menghidupi disebut ibu, dan tanah menghidupi anak. Rumusannya titik P, keluhan, tonifikasi bu, ini ibu sebelum pribadi, dan sedasi atau sie itu setelah pribadi atau keluhannya. Hubungan antar Wusing, menghidupi dan membatasi dalam teori di alam semesta itu diinterpretasikan oleh hubungan menghidupkan dan membatasi di antara kelima unsur katla, kayu, api, tanah, logam, dan air. Ini untuk organ padat. Katla organ padat. Menghidupi, menumbuhkan atau membantu pertumbuhan, membatasi, menguasai atau membatasi pergerakan. Jadi kalau batasi nanti penuh, dunia ini penuh. Jadi secara fisiologi itu ada hubungan menghidupi dan membatasi. Sampai di sini paham ya? Paham. Nah, oke. Nah, ilustrasi hubungan saling batasi. Kayu atau api kan membatasi tanah, timpa atau lampu. Tanah membendung air, ini kan pada perkemihan. Air memadamkan api. Air melebur logam. Logam memotong kayu. Ini kan membatasi. Biar apa? Biar kayunya tidak banyak. Nanti kalau api atau kayunya banyak, jantungnya berkobar. Gitu ya. Kalau jantungnya berkobar berarti harus dikurangi atau disedasi atau dikurangi dari ibunya atau disedasi. Nah, ini juga yang ini dipotong, yang aktif logam. Kalau mau dikurangi pada kayu. Malah kena. Nah, ya, belajar. Nah, contoh kayu membatasi tanah, pertama itu kayu juga dibatasi logam. Nah, kan seperti tadi ini kan kayu ini membatasi, ini menghidupi, ini juga membatasi. Kalau api dibatasi kayu, tapi kayu menghidupi tanah. Ini adalah proses fisiologi. Nah, nanti ketika sudah masuk ke menindas, nah kan ketika sudah menindas, nah ini baru ini misalkan logam menindas kayu, ini kayunya itu tumbuhnya kan kecil terus digergaji sama logam akan ditindas. Tetapi ternyata si kayu punya saudara air, airnya itu gede, dipotong itu terubus, gitu ya. Jadi kayunya malah tambah banyak. Nah ini akan menghina logam, akhirnya apa? Yang sakit logamnya. Dan itu sudah masuk ke, kalau sudah masuk ke menindas dan menghina itu namanya patofisiologi. Jadi kalau masih umum, masih ke sini, masih wajar, cuma karena disharmonisasi mungkin karena keluar keluar udara kena paparan angin habis dari pantai, ya masih fisiologi, jadi belum, wah ini kok mengambang. Kadang-kadang kan ada yang berpendapat bahwa setiap ini kadang-kadang saya nggak tahu ya, tapi kebanyakan ini ya, saya bukan sering. Jadi kalau misalkan kita perabaan nadi, kalau nadi orang pilek, itu kadang-kadang nadinya kan agak kuat nih, agak kenceng gitu ya. Kalau misalkan pileknya berat itu kan pusing ini nadi terapa, padahal dia masih mengambang ya. Kan baru kena paparan udara dingin, pilek-pilek atau kehujanan mendadak gitu ya.
Ada yang bilang, wah ini nadi mengambang misalkan lemahnya di mana gitu. Karena ketika dia itu kita teraba nadinya, ketika penyakit itu baru kena ya akut itu biasanya memang nadinya agak cepat, tapi kadang-kadang juga tidak teraba juga gitu. Jadi belum tentu terus kita cepat-cepat nadi aja itu enggak, itu masih normal misalkan gitu. Itu hanya pengalaman aja ya, pengalaman. Memang untuk nadi ini pengalamannya tuh harus lama, harus ulang-ulang kita rasakan yang kuat itu yang seperti apa, yang lembut itu seperti apa, dan ini harus sinkron dengan kondisi sindrom Piauli. Jadi sindromnya itu masih akut, baru terkena piau, masih superficial, masih mungkin dirasakan di kulit atau mungkin di hidung. Kalau untuk flu misalkan seperti itu kadang-kadang wah ini sudah sakit ini, oh enggak ya, kita harus lihat kapan gejala kita itu kena atau dalam kondisi wusing. Makanya saya bilang ini nah unik kok, wusing itu unik kalau kita pelajari wusing itu unik. Tapi di sini kita harus jeli ya. Jadi ketika kayu itu masih kuat ya belum patologis, tapi sebenarnya sudah menuju. Kalau misalkan dia itu dialiri terus, ya otomatis bacek ya, kalau orang Jawa bilang kan bacek. Ya mati juga. Itu wusing. Jadi prinsipnya ketika dia masih membatasi, itu masih di awal-awal itu kita anggap aja masih mengambang, masih piau, begitu ya, masih di meridian kayak gitu. Nah itu masih kita anggap hubungannya itu secara fisiologi. Nah nanti kalau sudah berhubungan dengan kok ditekan lepas terasa enak, tapi kok ada kelemahan ketika kita mau BAB, ada loh BAB itu ada sindrom C, itu bisa tidak bisa mengedam, itu ada, itu pada sindrom C stasis darah, itu ada. Jadi ketika ada darah stasis, kondisi tubuh kita lemah, tidak bisa mengedam. Itu pada BAB, bukan pada orang lahiran, tapi pada BAB. Itu bisa. Itu banyak terjadi. Saya banyak menemukan pasien dengan sindrom C. Kalau sindrom panas ya, sindrom C itu ketahuan. Kalau sindrom C kadang-kadang tidak ketahuan karena orangnya biasa-biasa saja, tetapi tidak menyadari bahwa dia itu lemah. Nah, mungkin sampai di sini sudah paham semua ya? Gampang tuh. Gampang. Nah, ini sudah nggak bisa ya tadi titik keluar, titik ini. Ilustrasinya nanti baca sendiri ya. Nah, hubungan abnormal atau patologis itu sudah berhubungan dengan menindas dan menghina. Tetapi ingat, ketika menindas itu kita selalu ingat sebelahnya kuat apa tidak. Misalkan logam menghina jantung, lah kayunya kuat apa tidak. Hubungan dari sini kita lihat pergerakan sebelum dan sesudahnya. Ini untuk luncinya. Tadi kan Piansen lunci lah, itu untuk luncinya. Kalau fisiologis ya nggak usah dipikirin. Untuk fisiologis temu sendiri. Kalau untuk patofisiologi biasanya sudah ke organ cang atau organ full. Ini. Pokoknya patokannya kalau ditekan enak berarti sudah organ, ditekan lekas enak. Nah itu biasanya sudah ada sesek ketika diketek-ketek atau dipijit-pijit itu enak. Nah itu sebenarnya sudah kita sudah ada warning ya. Ini sudah ya. Ini cuma warna. Ini warna api ini ya. Ini manifestasinya kemana? Kalau panas panjang ini gampang. Ini tidak usah dihafal. Ini bisa otomatis sendiri nanti.
Nah, ini ibu pribadi, anak dalam teori pribadi. Ya, ibu. Ini, nah, adalah unsur yang sesuai dengan keluhan pribadi. Keluhannya apa? Sakit cirrhosis misalkan, pekan lepas hipokondria, ada rasa nyeri misalkan. Nah, ini kan berarti di livernya. Berarti sebagai pribadi. Kalau liver itu kan berarti padat. Kalau pribadinya liver berarti kalau mau ditonifikasi titik apa? Padat. Pada sih kayu sih. Kan tadi kan katla. Nah, Kayu, api, tanah, logam, dan berarti yang dikuatkan sebelum organ padatnya berarti apa? sebelum organ padatnya organ berokan. Air atau ginjal kita tonifikasi. Kalau kelebihan yang kita turunkan adalah sin atau jantung, nah gitu ya. Nah itu untuk katla, tapi itu untuk titik makmum. Kesimpulannya IPA ibu pribadi anak, ibu tonifikasi po pribadi adalah keluhan, Anak sudah si atau sie ini salahnya sie aja anak sie gitu. Jadi di Using itu fungsinya ini tonifikasi dan sedasi. Nah, nih selanjutnya teori Using diterapkan dalam analisa fisiologi patologi, menegakkan diagnosis dan pengobatan akupuntur. Interpretasinya 5 unsur katla dibandingkan organ cangpu, yin sama dengan cang, yang sama dengan ku. Kata kuncinya lambung. Enggak. Kita katla, cang. Ingat, lambung berarti organ yang, berarti ku yang, berarti katla. Nah, yang satunya yang jin berarti kita pakai dibalik lah kat. Nah, dalam fisiologi hubungan menghidupi dan mati ini masih fisiologinya. Aktivitas organ dalam keadaan patologi dimanifestasikan keluar mulai warna, muka, suara, bau, mulut dan lain sebagainya. Itu yang dihubungkan dengan organ. Nah, ini yang terpenting nih. Ini kalau tadi itu kan jangan sampai gagal paham ini. Tadi ini saya saya garis bawahi. Titik wusu atau 5 unsur sering digunakan dan dikenal dalam dunia akupuntur, mempunyai paham atau istilah tangan tidak melampaui siku, kaki tidak melewati lutut. Bahwa poin tersebut terletak distal siku dan distal siku dan lutut. Jauh, titik jauh. Titik usu ya. Nah ini loh Bu, ini yang paling penting banget yang sering banyak di LKP itu nggak dibahas itu. Jarang. Ya. Nah, ini jarang. Kalau saya dari dulu kalau ngajar ini tak uya ini. Ini saya masih waktu saya instruktur ya, instruktur dipakai aku tak uya semua harus tahu. Saya nggak mau kalau yang belajar nggak ngerti. Ini harus poin wusu. Nah ini kan wusu ini tadi ya, yang ini Kaisar itu ya, ini kita harus tulis Jing Yongsu Jing. Nah ini harus ini umur unsurnya. Sebentar tak catat dulu Bu Sri. Ini penting loh Bu. Ini mau di ujian apapun ini penting banget Bu. Sekali ini kita kuasai nggak akan salah. Seumur hidup kita ingat gitu. Dan ini guru saya dulu saya juga dipetek-petek, awas ya ini kamu harus kuasai. Jadi saya juga Bu Sri tak catat dulu. Ya. Jangan diputar dulu. Oke.
Satu jin. Nomor atau kayu. Dua isinya. Unsur api. Jin. Kita bahas bareng ini, penting. Semua. Kan ini harus nulis, nggak bisa kalau nggak nulis. Harus Semua unsur api. Laut. Seseulang kamu ujian jam pira yo? Sekarang jam pira? Anu itu presentasi loh. Loh, motor nih. Soalnya prospeknya lah nggak motor. Sini tuh semua. Sini tuh semua. Untuk pada ujung jari. Pada ujung. Pada ujung. Pada ujung jari kanan. Ujung jari kanan. Dan jari kaki. Zing. Zing atau parit. Titik kedua jari. Titik kedua jari. Titik kedua jari. Titik kedua. Di titik kedua. Di titik kedua jari. Di titik ujung jari. Ujung jari. Jari. Ujung jari. Tangan. Dan jari kaki. Tiga. Di pergelangan jari tangan. Di pergelangan jari tangan dan jari kaki. Jin. Di atas pergelangan tangan. Di atas pergelangan tangan dan kaki. Dan kaki. Dan kaki. Dan kaki. Ada sikut dan lutut.
Pergelangan dan kaki. Titik lurus. Teman-teman yang semakin kencang atau istilah tapi tidak membuat tidak mau siku tidak melewati Sudah belum? kaki tidak sudah Bu. Nah, jadi batasannya gini aja, Bu. Kan ini aku poin wusu ya, titik wusu. Nah, itu patokannya kita tuh mikir gini aja, Bu. Pokoknya titik itu terletak di antara ujung jari tangan sampai ke siku. Ujung tangan ini ya, ujung tangan. Misalkan titiknya titik paru, misalkan gitu ya. Ya, baru. Nah, itu kan kita titik paru, misalkan. Jadi nanti titik paru di mana? Kan di sausang, kan gitu. Ya, Nah, nanti kan itu ada tuh titik. Berarti sampai sini aja ya. Sampai siku. Jadi ceritanya si Kaisar Jenu itu para tabib istana itu enggak boleh pegang-pegang. Jadi mau nusuk itu enggak boleh. Ya, bolehnya cuma harus menemukan titik namanya Cimyong Sukinghe itu dari ujung sini sampai ke siku untuk tangan, untuk titik tangan. Bukan titik-titik di sini ya maksudnya. Ada titiknya tertentu, kan ada Jing, Yong, Ya. Jadi titiknya ada 5. Nah, itu ada di ujung tangan, dan sama ada yang di ujung jari kaki sampai ke lutut. Gitu. Jadi kalau istri Kaisar itu enggak boleh sampai ke paha, enggak boleh, dia cemburu. Ngomong-ngomong paha enggak boleh. Enggak boleh, makanya tabib itu harus pintar. Makanya terciptalah titik wusu, gitu loh ceritanya. Ceritanya gitu ya. Jadi itu ceritanya zaman dinasti Ming ya kalau nggak salah. Dinasti Ming ya. Kayaknya sih kalau nggak salah. Yang penting Kaisar Jilo gitu, the Zelo Emperor, gitu kan, Kaisar Kuning gitu yang kuning itu. 99 istrinya banyak. Jadi nanti pada waktu penentuan ini harus ditulis, Bu. Nih, Jing, Yong, Su, Jing, He. Terus ditulis lagi sumur, parit. Bacanya gimana, Bu? Bacanya? Jing, Yong. Tanya si Eling tuh. Jing, Yong, Su, Jing, He. Jadi urutannya ini mata air, sumur, terus nanti dialirkan, ya kan? Dialirkan itu melalui parit terus ke arah kali ke arah sungai, dan nanti akan berlabuh di danau. Kan unsurnya air. Ini harus ditulis. Ini ya, ketika mau nulis itu terus nanti ditulis lagi, misalkan unsurnya apa? Unsurnya misalkan nah ini dibaca. Jing, sumur umumnya terletak pada ujung jari tangan dan jari kaki. Berarti tidak apa? Jingnya paru. Apa? Ujungnya? Jing itu ujung paru. LU berapa? LU 11. LU 11 itu ya di sini ya. Nanti ditulis ini. Misalnya kan
kita mau menentukan titik Jing Yong Su Jing He paru, berarti ditulis dulu Jing Yong Su Jing He sumur pari kali sungai laut. Terus di sini ditulis Jingnya di mana? Oh, LU 11. Kan gitu loh. Terus ini ada lagi Yong. Oh, Di iya, titik iya, iya, kedua iya. dari ujung jari tangan atau jari kaki. Nah ini kan untuk jari kaki itu jari kaki titik apa? Kalau di LU kan berarti jari tangan gitu kan? Gitu loh Bu. Nah agak rumit ya. Nah Yongnya berarti titik apa? Setelah jari kedua apa? Setelah apa? Setelah tautan apa? Titik berapa? LU 10. LU 10 kan? LU 10 Ya, ya. yang jinjang yang di tengahnya jinjang ini. Nah, itu LU 10 berarti Yong. Nah, nanti tulis dulu gini. Jing Yong Su LU misalkan pada titik menentukan titik Jing Yong Su Jing He pada organ meridian paru misalkan. Kan ditulis Jing Yong Su Jing He sumur parit kali sungai laut, tulis dulu terus atas sendiri berarti LU 11 berarti terus keduanya berarti berapa? LU 10. Ya kan? Terus titik ketiga su itu biasanya di pergelangan kaki maupun pergelangan tangan. Su ini kan di pergelangan jari tangan dan jari kaki. Su itu di pergelangan jari tangan dan ya kalau yang kaki di kaki, kalau yang tangan di tangan. Kalau paru berarti di tangan. Di tangan paru. Ya, berarti titik berapa? Ya, di pergelangan. Tangan titik LU 9. Ya. Itu 9 lalu ya kan? Nah, nanti terus ya. Di atas pergelangan tangan. Nah, nanti tinggal ditulis, Bu. Nah, itu loh, Bu. Maaf kan ya? Jarang kan diajarkan ya, Bu ya? Jarang kan itu. Jadi nggak detail, katanya cuma cium tapi gimana caranya itu? Nah, nanti cara carinya ya. Kan jadi itu untuk organ apa tadi? Katra. Kan? Katra tadi pemahamannya kan organ padat. Organ padat ya. Nah, kalau organnya itu organ berongga itu dibalik tuh. Pakat. Untuk jenggot ini toh. Tetapi balikannya dari bawah. Ditulis dari bawah gitu. Bukan ditulis lah, kan di sini jadi kat. Ini tadi berarti ini kan belum selesai Bu tadi. LU 11, LU 10, LU 9. Ya ini kan tidak haknya kan dipisah kan gitu loh. Urutin aja Bu. Kan ini di atas pergelangan tangan dan kaki tangan. Ya di pergelangan tangan itu tadi ya. Nah, ini ada ini ya. Nih ya LU anu ya. Ini contohnya nih Bu, cangku ya, misalkan kayu, patra dong. Kan ini. Ya. Nah, ini Bu, Cing, kan saya tulis sudah saya sendiri kan Bu, gampang tuh. Ying Jing Yong Su Jing He. Dulu saya tulisnya dulu. Gampang. Ya. Nulis sama baca kan sama ngeleng-ngeleng. Ya, ini kan di Taijuan Bu, LU 9. Song apa Cing yang keduanya logamnya di LU 8, Cingpu. Terus haknya di Tire kan. Ya. Taizin tangan paru. Ya, udah tak bikin enak loh Bu. Tak bikin loh ini gampang gitu loh kan. Jadi nanti yang satunya urutan punya lakat dibalik di sini lakat.
Ya monggo sing ngengen mau tanya silakan, dingengen di chatting ya mau tahu. Bentar dulu, saya tulis dulu, jangan digesek dulu. Oke. Ini penting loh Bu, penting Iya, ini penting ini. banget. Walah, gini ya, sudah. Tahu tuh. Baru tahu, baru mudeng sekarang, Bu. Itu saya cetakan ini ya Bu, saya cetakan itu bertahun-tahun Bu, dari tahun 2009. Gitu ya. Saya tuh memahami kok nggak mudeng-mudeng. Maksudnya Enggak ya, saya tuh tapi nggak mudeng-mudeng, Bu Sri. Kan ngapalnya kalau gini, wah ini kok ini gitu kan golek iya, ingat. Iya. kayak misalkan untuk organ, misalkan kita ingat-ingat biar titik itu apa mau siek mau perabaan nanti ya ada Bu saya. Iya. Saya nyengen Saya gampang. nadinya Bu Sri sing belum mudeng itu nanti juga itu. Nanti pas kita siek ya pada saat diagnosa nanti kita bahas. Iya. Cara menghafal Bu, nggak lupa Bu. Oh, yang hati itu begini. Oh, yang kenceng begini. Oh, ngingetnya di kanan apa di kiri begini. Itu ada Bu. Saya itu ngulang-ngulang. Ya. Saya pelajari dari tahun 2006 itu. Apa ini kok? Itu ya. Saking ngumetnya jadi kepeksa harus belajar. Saya tuh sudah lama tapi ya nggak mudeng-mudeng Bu Sri. Mau ngumet malah anak. Jadi kan kalau hafalan kan seberapa lali. Kalau hafalan kita enggak. Karena dimarahi Bu, dimarahi sama sensei saya. Karena gara-gara dimarahi saya berusaha apa sih yang aku nggak lupa. Galak sensei saya dulu galak banget. Zaman dulu tapi kan demi iya, alhamdulillah dari sampai sekarang tuh nggak lupa gitu. Ada ini. Tapi ngenen Bu, nggak bisa kayak yang pinter-pinter. Oh ini, saya nggak hafal Bu. Saya harus ngenen. Oh ini. Oh ya ini. Saya nggak. Saya terus nggak iso soal kalau pinter-pinter mana langsung ini kalau penting anu. Tapi ini kan penting. Musim itu penting. Kalau menurut saya penting. Karena sudah Bu. Nah, jadi ini untuk organ padat. Jadi prinsipnya ketika kita ngomongin tangku itu bukan meridian ya, tetapi organ. Karena kita berhubungan dengan diagnosa usus. Makanya saya kembali bolak-balik saya ingatkan, dalam yin yang itu yang lain nggak penting, yang penting ada yin yang tentang organ tangku. Yang lain-lain nggak usah dipikir, udah tahu kok ngapain dipikir. Tapi organ tangku itu penting ketika untuk menentukan diagnosa pusing. Nah, di pusing, pokoknya kalau di pusing berarti organnya, gitu ya. Kan tangku, padat dan benda. Nah, itu seperti itu. Terus untuk penentuan tadi yang
kata kunci lambung. Nah, itu kan itu penting ya, kata kunci lambung. Lambung panas. Berarti lambung lapar, lapar lambung panas. Berarti fu organnya panas, berarti yang berarti yang padat berarti yin kan gitu ya. Itu cuma kata kunci aja. Itu aneh-aneh saya aja. Kata teorinya. Ingat ya. Tapi kan ingat Bu, yang penting Nah, penting kan ingat. ya. Terus nanti jangan lupa kalau katla itu berarti pasti apa? Organ padat. Kalau misalkan padat pasti katla. Berarti cing yong suk sing nya kla. Ya. Nah. Ya. Nanti kalau yang fu itu tuh yang fu itu ada lakla. Oh, ini ya. Kan? Ya, Saya ambil ya, di sini, saya ambil titik yang titik stoma. ya. Kan? Nah. Enggak bisa tulis dulu. Saya tulis Nih. dulu. Bu Sri itu bisa dikirimkan nanti PDF-nya. Sudah ada kok di Telegram. Oh, di Telegram ada atau Bu Sri ini? Ada. Cuma Cuma saya kalau nulis kan nggak aku tahu. ingat Bu. Kalau nulis ya kan memang, tapi memang harus nggak anu. apa-apa. Kayak kalau belajar itu sambil nulis Bu Sri. Kalau Kalau kita belajar baca, biasanya males baca. Kalau begini kan maksudnya kalau orang yang membaca tahu gitu. Kalau nggak tahu tanya. Ingat ya. Apa? Justru aku seneng tadi kan paham. Jadinya ada yang nulis nunggu ikutnya ikut baca. Oh kalau organ can berarti dia itu kan padat berarti yin kan gitu ya. Kalau padat berarti yin berarti pakai katla. Nah, ketika kita pakai organ berongga, kita ambil titiknya stoma, ya kan? Nah ini titik ini ya ST. Nah itu kan berarti organnya apa? Organnya berongga, berarti kan organnya yang. Ya, berongga berarti pakai lakat ya. Kan dulu Pak Amal berarti ya. Kalau organnya yang kita pakai lakat. Kalau organnya yi kita pakai katla. Nah kita tulis Bu, tetap harus ditulis. Kalau nggak ditulis nggak bisa. Kalau kita tulis lakat, cing yong su cing he, ya kan? Nah di sini kan tetap sumur cing, ya kan? Dan ini kan harusnya ditulis. Nah ini kita lihat itu kan kalau di lambung itu yang berhubungan dengan ekstremitas, atas atau bawah, misalkan ada lengan apa kaki apa? Kaki kan? Ya kaki. Karena stoma itu kan ada di atas, nah stoma kan ada di sini. Jadi kalau yang satunya kan ada di sini, berarti kita pakai kaki. Ya berarti pakai yang ning kaki lambung. Berarti ujung jari. SP berapa? SP 45 itu. Nah kan? Nah, nanti terus yongnya netting, ya gitu loh Bu, kan yang kedua. Cara anunya itu ya. Sama kayak tadi, tapi tulisannya lakat. Jadi ditulisnya lakat bukan katla. Kalau ditulis katla nanti menentukan ibunya apa, anaknya apa, kebalik. Nah ini yang ada, yang kebalik. Kemarin saya ngerjain soal itu, ini kebalik ngaco, saya bilang kan gitu. Ada yang minta tolong ngerjain soal kan kemarin. Ya selamanya semua salah lah Pak. Aku kalau ini yang kebalik, lakat sama katlanya. Itu kan biasa gitu terus tak jelaskan. Oh iya oke kan. Kita ada patokan dong di bukunya Sim Kinji juga ada. Jadi saya ngotot saya yang benar gitu karena saya ada patokannya. Nah ini seperti itu. Kalau ditulis jadinya ngerti Bu. Kalau ditulis organku berarti lakat, organ kang lah. Jadi jangan selama ini cuma ngertinya lakat. Rata-rata teman-teman saya tanyain ngertinya apa doang. Lakatnya lakat itu apa kan? Oh nggak ngerti lakat. Saya dulu diuplek-uplek sama suruh saya sampai
meremelah sama kakak kok sekarang kapok rakatnya. Itu mau iya di anu dia apa di LSK-nya dulu ya sepintas gitu aja itu yang nggak mau Rata-rata cuma dikenalkan kakla kan, ya, kakla. Terus nanti jing yungsu jinghe, tapi penentuan aku poinnya kan nggak ada ya. Banyak-banyak begitu. Lah saya itu kan termasuk punya guru itu kan ortodok akupunktur, jadi orang orangnya itu kolot gitu loh, jadi harus ngikutin klasik gitu. Nggak mau ya, iya kebetulan orangnya galak juga, pokoknya nggak enak. Tapi nggak apa-apa, saya jadi punya kesan yang baik sih. Alhamdulillah. Nah ini harus benar-benar teman-teman itu pahami ya. Jadi nanti lagi kalau organnya ini tolong saya kan menyampaikan kalau nggak bener kan saya jadinya salah. Nanti ilmunya kan berkurang. Ya kan gitu. Jadi tidak komplit lagi. Tapi pokoknya kalau klasik, insya Allah kalau klasik loh ya. Kalau medis, ayo belajar bareng. Saya juga paham. Tapi ya alhamdulillah ya. Tapi ya senang gini Bu Sri, kan gampang ya. Senang saya malahan. Saya kalau ngajak belajar bareng itu seneng yang nyantai itu. Iya. Ada pikiran ini siapa nggak usah. Lu siapa gua siapa nggak ada. Jadi saling berbagi. Jadi ini ingat, pokoknya tadi organ jantung ingat, benar-benar diingat. Kata kuncinya adalah lambung. Nah itu harus diingat. Lambung panas berarti berongga, berongganya panas berarti organnya yang berarti fu, ya kan? Nah, nanti setelah ingat fu berarti yang padat organnya yang yang berarti organnya yin. Jadi tinggal ingat satu aja. Kalau kita ingat dua-duanya kita bingung. Cangfu, bingung. Pokoknya ingat lambung. Kata kunci organ, lambung panas berarti berongga, kan yang. Nah kalau di sini berarti lakat, gitu. Yang berongga lakat. Yang padat kapla, yang padat punya paru, ini padat itu pakai kapla. Nah ini tetap ditulis, lakanya ditulis, cium-ciumnya ditulis, nanti ketemu titiknya. Titik pertama kali SD45, ya kan di kaki, kan yang ming kaki lambung. Nah, terus yongnya SD44 netting. Kalau kemarin pas ada ujian kan gampang Bu, makanya saya langsung. Nah ini, gitu. Su itu selalu di pergelangan. Gitu. Ini kalau sakit lambung loh Bu ya, ini saya nih. Ini ya, pakai SD41 ini cepat loh. Oh gitu ya. Nanti ada bedanya. Itu aku tuh titik ini, misalkan orang nggak bisa jalan ya, kakinya pakai nggak enak banget. Itu aku suka pakai SD41 Bu, 1 titik Bu. Makanya kalau promo saya kan stop banyak jarum, 1 titik saja Bu. Oh berarti pakai itu ya? Saya kemarin kan yang dipakai buat itu posternya kan siapa tahu kayak gitu. 1 jarum. Aku kumpul 1 jarum. Ini saya suka nih Bu, kalau kita mual di jalan itu ya utek Bu di sini. Nggak pakai jarum, kita misalkan di perjalanan ya. Cuma tiana itu ya titik 41 ini Bu, diputek-putek nih pakai jari-jari itu loh Bu. Nanti kan lama-lama mualnya hilang. Kalau di perjalanan. Oh gitu ya. Iya. 41 berarti ya di bawah kiri ini ya. Yang di pergelangan kaki tengah-tengah itu loh Bu. Tengah itu. Oh ya. Nah itu tuh buat tekan-tekan Bu kalau jalan itu. Itu sampai nanti mualnya hilang. Kalau tuh santinya agak lama. Jadi itu kalau pakai itu cepet ya? Pakai tangan. Benar ya? Atau kalau saya suka pakai pena itu loh. Pena yang kecil itu. Pena. Yang kecil itu loh. Aku suka buka tutup. Itu kalau di tas kemana-mana. Itu di tas itu Twina tuh selalu saya bawa itu kemana-mana. Iya, itu kan. Kalau ke tas, pokoknya langsung. Terus pokoknya tasnya kamplak ya situ bangga. Nah ini Bu ya, jujur Bu, kalau orang bilang SD36 ya kan, di titik ini titik danaunya stoma ya Bu.
Kalau saya senang di Hmm. mataku, mual. Oh gitu ya. Heeh. Ini pengalaman. Kalau ini kelamanku terlalu dalam. Oh gitu ya. Kayak Jadi kan kita harus ya. mencetnya itu terlalu dalam, Bu. Kalau pakai ST36. Iya ya. Sembuh Karena sih. benar. Tapi enakan ini, Bu. Coba aja deh. Enakan yang sungai. Empat Karena satu ya. ini terlalu dalam. Jadi kita nggak dapat. Kalau ini langsung dapat muanya itu langsung ini. Kalau pada orang mau lahiran susah, Langsung terasa ya. kalau ini pada persalinan macet, Bu. Ini ya. Oh gitu. Itu enakan ini, Bu. Kalau saya. Orangnya kan dipijitin nggak terasa, dipijitin yang di kaki. Ya. Nah, Iya. dianya kan ngolet-ngolet nggak enak gitu. Lama-lama Iya. dia itu cenderung ke arah koksikis ini. Ke arah tulang belakang koksikis tulang ekor. Iya. Ini pengalaman saya kalau lahiran. Ini benar-benar aku sering pakai ini, makanya saya apa? Cingnya sungainya stoma apa 41 gigi. Kalau mual muntah itu netting ini ya, ST44. Mual muntah hiperemesis gravidarum. Ini juga, ini saya pakai ini. Ya pengalaman aja sih. Saya dengan rapat. Tapi kalau ST36 ini menurut saya terlalu susah menjangkaunya. Jadi meridiannya itu terlalu jalan ya. Kalau pakai jarum ya cepet, tapi kalau pakai tangan kan agak. Iya. Kalau pakai tuina yang itu, yang pena, yang kecil. Yang kecil sendiri itu ya, Bu. Kita buka tutup. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi asik kan jadinya. Jadi berangkat sama sastra ya. Nanti tetap ditulis. Pokoknya harus ditulis nggak lupa. Jadi nanti tinggal di situ, sumur, habis sumur ke parit, ya kan? Iya. Terus ini sungai, selokan, ini parit, selokan, sungai, danau. Ini kurang dulu. Tapi prinsipnya seperti itu. Dan ini teman-teman mesti harus paham. Nah, setelah ini kan bisa ketahuan sakitnya di mana, gitu kan? Oh, saya kok sakitnya di ini, berarti kita pakai apa unsur mau pakai zinc. Nah, kalau misalkan sakitnya di ST44 berarti kita pakai apa? Pakai kalau kita mau tonik pakai zinc. Kalau kita sakitnya di ST44 zinc kan misalkan ini. Setelah ketemu misalkan sakitnya ternyata aku sakitnya di ST44 misalkan di Yong, di selokan. Ya berarti kalau kita mau tonik berarti kita pakai cing ST45 titiknya gitu loh. Jadi 1 jarum, Bu. Udah cukup ya, Bu? Iya. Kalau bakso enak. Kalau bakso 10 jarum lekar kita. Tapi kalau misalnya kita pakai susu. Jadi kalau bakso cuma itu ya, 1 jarum itu ya, Bu? Gitu. Saya kan kalau bakso seringnya pakai 1 jarum. Tapi saya miofasia, jadi dikocok-kocok gitu. Jadi terus misalkan ini ke titik pada orang yang mau banyak ngompol atau apa, misalkan ada heknya apa? Heknya kandung kemih, kita bisa pakai titik heknya becung kayak gitu. Tapi kalau otot kita pakai biang, kayak gitu loh, Bu. Itu 1 jarum loh, Bu. 1 jarum. Cuma 1 jarum ya? Iya, saya kalau otot kaki lumpuh nggak bisa digerakkan, itu pakai biang. Biang itu BL39. Biang. BL39. Jadi agak dekatnya Wicung BL40 gitu. Itu bagus, langsung Bu, kaki yang nyeri lutut itu langsung enakan, coba jalan tekuk-tekuk ini, oh ya udah enak ya sudah. Itu ya. 1 jarum. Saya banyak teknik 1 jarum. Karena saya mempelajari wushu. Berarti ngulek ini ya, Putri ya? Ngulek wushu ini aja ya? Kita bisa kalau pakai ini tuina, kita banyakkan pakai kalau pada titik meridian akupunktur itu kita banyak pakai pena yang ini
kecil itu ya. Yang ini loh ya, ini. Ini paling enak ini. Nanti diunceki pakai pena itu ya. Kan dibuka tutup gitu loh. Kita Buka tutup ya. lebih banyak pakai buka tutup. Nanti kalau mau diturun aja kecil aja gitu loh, terus diputar-putar kayak gitu, tidak bergerak pindah. Gitu. Jadi di seputaran meridian akupunktur. Makanya kenapa Twina sekarang saya belokkan ke akupunktur biar apa itu namanya, biar teman-teman itu memahami bahwa Twina itu bukan cuma yang titik-titik Twina itu. Gitu. Karena jadi bisa dikatakan di titik akupunktur juga. iya, ya. justru bagus banget di titik meridian ketika pada aku poin, ketika pada yes point ya extraordinary. Misalkan kita mau cepet ya, mau cepet misalkan orang buru-buru masa harus kita ulek-ulek putar-putar sampai sekian jam, kelamaan. Langsung Nggak mungkin ya. titik sentang misalkan atau titik senting boleh, atau misalkan kita langsung ambil ke TE 15 langsung Bu, itu langsung seketika langsung napasnya langsung enak. Jadi saya pelajari apa itu namanya prakteknya di meridian akupunktur, tetapi pakai Twina. Jadi teman-teman nantinya kalau belajar misalkan secara standar yang nggak bisa kuliah kan bisa pakai PDM-nya pakai Twina Titan. Tetapi tekniknya kuncinya pakai titik meridian akupunktur gitu loh. Kan keren tuh, ya enggak? Keren kan istilah modifikasi ya. Ya iyalah, kita nggak usah modal satu kali barang kemana-mana dibawa. Ketika orang usah mikir alkoholnya mana, garumnya mana. Saya boleh enggak? Ya kan gitu kan. Nah, kalau sudah punya izin ya monggo. Tapi kalau yang ini teman-teman bisa pada praktek secara legal gitu. Jadi pakai istilah malah kita kita gabung modifikasi ya. Bu lah saya kemana-mana kan tahu-tahu kan amplopnya masuk ke kantong Bu ya enggak? Gitu. Jadi sebenarnya akupunktur itu simpel Bu, kalau saya rasakan. Terus pena ini istimewa Bu. Makanya kalau teman-teman yang pengen benar-benar mau memahami Twina, kalau saya sarankan pena itu kan yang itu toh yang kecil ini, itu toh Bu Sri. Ya ini kalau saya di tas pasti ada Bu ini. Ya, ini saya sempat itu tak bawa semua Bu Sri. Ketika ada merah. Tapi kan berat. Ini berat. Tapi itu yang sinar itu kan enak Bu Sri di sisa. Oh iya. Ini juga enak Bu nih. Ini jangan salah loh Bu. Yang ini 5 bintang dan 3 bilah. Ini kalau di leher pakai yang 5 kan ini, yang 5 bintang. Yang mana? Yang ini si 1 dan 5. Itu yang tengah panjang toh Bu Sri. Terus itu gunakannya gini. Kalau di leher enak banget. Ngepas. Dipraktekkan Bu kapan-kapan itu. Ya, Bu Sri. Bu Sri. Kapan-kapan harus praktek ini kayaknya Bu Sri. Ya. Nanti kalau pas acara kapan kita temu kangen, kan gitu kan. Saya kan orangnya suka jalan. Soalnya ilmunya ini kayaknya harus dipraktekkan. Emang harus praktek. Makanya kan kapan kalau mau Semarang atau mau Ungaran, nah kebetulan kan anak saya sekolah di Ungaran ya sama SMK. Pas tengah-tengah ya bisa di Semarang kan COD-an lah istilahnya. COD-an di tengah-tengah. Tapi nanti Bu Rina yang bawa makanan ya sama Cilin ya. Iya siap. Siap. Nantinya ya, justru kapan ya itu kan? Penakan. Ke Surabaya apa kemana ya? Bu Sri. Ya, Bu Sri. Ya. Saya tak ngumpulkan orang sini aja ya Bu Sri. Boleh, monggo, ayo. Kita kopdar loh, enak loh ngobrol-ngobrol. Wah ini. Jadi jadi kita praktekkan semua alat ini. Ya. Ini ada rahasianya. Pelatihannya dulu, baru Bu Sri ke Kalimantan. Jualan itu.
Wah, enak itu ya. Ya, ayo Rina, ayo kita ke Kok karuan. jauh amat? Aku mau ikut, Bu. Ayo, Itu kita ya, kalau makan rame-rame. kan Aku ada ikut loh ya. sawit-sawit itu loh, Bu. Ini, Aku jangan ditinggal, aku ikut. ya semua ikut, ayo rame-rame kita makan ikan di Buntang. Saya tuh Nanti senang. saya ini kan di Palu Gada deh, anu Bu Sri, ini kan ke apa ya, bikinkan saya anu lah, bikinkan saya apa sih namanya, Nah. supayanya anu itu loh, apa, brosur itu loh, Poster. poster. Pasti mau, itu banyak yang mau, saya jarang muncul di situ. Iya, boleh. Saya mah kalau ngomong kemana-mana, saya seneng jalan. Pada Bu Sri dulu mau ke sini loh, nggak jadi. Nah kemarin kan ceritanya kan itu apa teman-teman kan teman ada orang Banjarmasin kan gitu. Wah terus COVID gitu kan. Itu kan teman waktu mau persiapan untuk jurkam gitu loh ceritanya. Terus COVID kan gitu. Iya, itu Nah, aku COVID itu ya. Banjarmasin. Itu kemarin waktu itu kan saya jadi jurkam di Banjarmasin sama di apa itu namanya di daerah mana? Banjarbaru ya. Banjarbaru. Bu Sri, aku tak pamit dulu ya. Oh, nggih. Ngantuk. Pokoknya santai. Makasih ya. Nggih. Makasih teman-teman. Ya, Teman. selamat istirahat. Ini kan besok kita ulang lagi, nggak apa-apa. Pokoknya belajarnya tuh nyantai. Maksudnya kan nggak usah pemikiran gimana. Pokoknya saya hanya punya ilmu sedikit. Bagaimana hayo kita apa itu namanya kita berbagi-bagi kayak gitu. Dan ini memang sebenarnya Twina ini langkah yang paling bagus. Karena apa? Banyak teman kita tidak bisa menikmati bangku kuliah. Terus mau kemana? Iya. Sudah terlanjur belajar. Iya, sudah terlanjur belajar akupunktur, tapi nggak bisa apa-apa karena nggak bisa dapat izin. Tetapi kalau kita memakai Twina, itu bisa urus SPPT atau bisa pakai OSS, ya kan? Yang masalah main, orang cari duit kok. Memang mereka ngikutin kita terus. Biarin aja kalau saya. Kita cari makan. Memang mereka kasih makan kita, ya kan? Kalau saya sih Simple Bu, simple iya. Bu. Pokoknya cuan. Itu kata Cara guru saya menentukan titiknya simple, terus iya. jos. Kalau Iya. pakai musing itu ya, musing itu udah banyak banget. Musing kita bisa pakai titik ini. Ketika kita lambung, wah sini aja gitu. Mau ngapain sampai dipakai KWD, pakai gini capek. Nah kalau kita misalkan kayak bakas, titiknya jarumnya berapa? Banyak. Kan tekor. Nah, kalau kita pakai satu jarum, ocok-ocok. Enak belum? Itu jarum satu lembar dan untuk 10 pasien ya Bu Sri. Wah, iya kan. Apalagi kalau misalkan kita yang pakai yang taihe kan ada itu, ada apa? Yang nggak sakit ya, ada selangnya. Iya. Tekan sini sakit nggak? Enggak. Udah kita mainkan aja. Pak, yang apa itu untuk itu ya apa? Yang taihe. Taihe itu kalau saya itu biasanya dulu untuk pelangsingan, untuk perut. Pelangsingan itu. Jadi lumayan. Ini si ganteng nih. Mulus amat ini. Ini jangan kayak Tina ini. Walah cakep. Kayak mama Itu. Ya, itulah. Bu Anak Sri, itu semangat gitu. Gini. saya tak undur diri dulu Bu Sri. Ya, Minta ya. sih. Ya mungkin ya untuk hari Assalamualaikum. ini kita cukupkan sekian dulu ya. Besok Oh iya, kita bisa ulang ya. lagi. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recordingnya ndi, Pi? 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 Recordingnya yang ndi? Recording. Recordingnya yang ndi? Recordingnya yang ndi? Hah? Aku wis stop screen. Hah? Aku stop screen. Terus weh? Hah? Kok ora record?